Wah nih, apa rahasia umur panjang? Kayla ingin hidup 1000 tahun menikmati kemegahan dunia ini. Tentu saja umur panjang adalah kedaulatan Tuhan, Kela. Umur panjang akan bermanfaat kalau memuliakan Tuhan. Sebenarnya umur pendek pun menyenangkan kalau diisi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Nenek jadi ingat misionaris yang bernama David Brand dan Jim Elliot. Mereka meninggal pada usia 29 tahun. Tapi kesaksiannya jadi berkat bagi dunia. Berarti yang lebih penting adalah kualitas ya, Nek? Benar sekali. Yuk teman-teman, supaya hidup nggak sia-sia, kita arahkan hati pada firman-Nya. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh pertolongan yang sempurna itu datangnya daripadamu. Kalau sebentar kami belajar kebenaran firman Tuhan, kami pun memerlukan pertolongan itu. Sehingga firman Tuhan yang kami pelajari itu boleh mengarahkan hidup kami, untuk kami boleh semakin belajar mengenal Tuhan dengan benar, dan membawa kami untuk masuk di dalam kebenaran Tuhan, yang menolong kami untuk semakin hari kami boleh menjadi orang-orang juga yang mengabarkan kebenaran firman itu kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Uria membawa surat yang ditulis oleh Raja Daud untuk disampaikan kepada Yoab. Setelah Yoab menerimanya, Yoab membaca isi surat tersebut yang mengatakan agar Yoab menempatkan Uria di pertempuran yang paling hebat dan itu berada di garis depan, dengan harapan Uria bisa mati terbunuh oleh lawan. Dan benar, ketika Yoab mengadakan penyerangan atau masuk ke dalam kota Raba, dan Yoab tahu dengan tepat pada satu tempat tertentu, di situ ada lawan yang gagah perkasa, maka Yoab menempatkan Uria dan pasukannya untuk berperang melawan pasukan yang gagah perkasa tersebut. Maka dalam singkat cerita ini, beberapa pasukan yang menyertai Uria mati terbunuh oleh pasukan yang gagah perkasa dari pihak lawan. Demikian juga Uria mati terbunuh. Setelah Yoab mengetahui tentang hal ini, maka Yoab mengirim utusan kepada Raja Daud untuk membawa berita bahwa Uria dan beberapa pasukannya telah mati terbunuh oleh lawan. Tak lama kemudian, utusan ini segera berangkat kepada Raja Daud dan memberitakan bahwa beberapa pasukan daripada raja yang menyertai Uria mati terbunuh oleh pihak lawan. Demikian juga dengan halnya Uria mati terbunuh. Dan ketika Raja Daud mendengar berita ini, Raja Daud tidak menjadi sedih. Raja Daud juga tidak menjadi marah. Justru Raja Daud memberikan pesan untuk disampaikan kepada Yoab, agar Yoab tidak menjadi orang yang sebal terhadap peristiwa ini, agar Yoab tidak menjadi orang yang jengkel terhadap peristiwa ini. Karena dalam peperangan itu hal yang biasa, pedang membunuh seseorang di sini, pedang membunuh dengan seseorang yang ada di sana. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kenapa Daud bisa menjadi seperti ini? Karena hati nurani Daud sudah mati akibat dosa yang telah menguasai hidupnya. Anak-anak, ingatkah kau dalam beberapa waktu cerita yang lalu, ketika Daud mendengar bahwa Allah telah membinasakan Uza yang saat itu berusaha menahan tabut Allah untuk tidak menjadi roboh. Di situ Daud menjadi marah terhadap dirinya karena Daud tidak berusaha mencari apa yang berkenan kepada Tuhan saat itu. Ini sangat berbeda dengan peristiwa
ketika Daud mendengar bahwa pasukan yang menyertai Uria dan Uria sendiri mati terbunuh. Dari cerita ini terlihatlah bahwa Daud telah merendahkan dirinya, telah melecehkan dirinya sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi gembala atas umat Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sangat menyedihkan bukan? Daud kini menjadi orang yang telah hidupnya dikuasai oleh dosa. Apakah berhenti sampai di sini perbuatan dosa Daud? Tidak. Mari kita lihat berikutnya. Ketika istri daripada Uria ini mendengar bahwa suaminya telah mati terbunuh oleh pasukan lawan, maka merataplah istri Uria ini dan dia mengadakan hari perkabungan beberapa hari lamanya. Setelah hari perkabungan ini telah lewat, maka Raja Daud mengirimkan orang untuk mengambil istri Uria, dibawa pindah ke rumah Daud dan menjadi istrinya. Daud berpikir, dengan tindakan ini Daud mengharapkan bahwa seluruh perbuatan dosanya bisa ditutupi. Kenapa begitu? Karena orang akan memberikan penilaian terhadap Raja Daud adalah raja yang dapat jempol dua. Kenapa? Karena Raja Daud mengambil orang yang sedang mengalami kesusahan, yaitu istri Uria, untuk menjadi istrinya. Bagi kebanyakan orang yang tahu, itu adalah perbuatan yang baik. Tetapi bagi Tuhan, seluruh tindakan Raja Daud adalah jahat di mata Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini seolah-olah kita melihat bahwa Allah tidak menegur Raja Daud. Allah tidak menghukum Raja Daud. Karena apa yang dibaca di dalam Alkitab hanya dikatakan bahwa Allah membiarkannya berbulan-bulan sampai anak yang dikandung oleh istri Uria tersebut akibat perbuatan dosa daripada Daud sampai lahir. Benarkah Allah tidak menghukum Daud? Sebenarnya Allah menghukum hati nurani Daud. Bahwa hati nurani Daud, jiwa Daud tertekan oleh perbuatan dosanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kau dan aku selalu sadar dan waspada bahwa mata Tuhan selalu melihat kepada setiap apa yang kita perbuat. Bahkan mata Tuhan melihat dari dasar hati kita yang terdalam. Itu sebabnya mari kita yang hidup sebagai anak-anak Tuhan ini tidak hidup sembarangan, tapi mari kita senantiasa berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memandang kita, maka Tuhan memberikan berkat dan anugerahnya yang melimpah itu ada di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau melalui renungan firman Tuhan pada hari ini kami boleh diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, tetapi mata Tuhan senantiasa mengawasi akan setiap perbuatan kami manusia. Tuhan, tolonglah supaya kami tidak bermain-main dengan dosa, kami tidak bermain-main dengan anugerah Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh boleh terus hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, izinkan Kile bersama Raja Daud menyanyikan Mazmur Ratapan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Itu Mazmur yang sering nenek bacakan. Didahului dengan berbahagialah orang yang dosanya ditutupi. Memang kali ini kita melihat bagaimana keadilan Allah dinyatakan kepada Daud dengan cara membiarkan Daud menyusun strategi liciknya. Untuk besok teman-teman baca dulu dari kitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 13 sebelum membuka link YouTube-nya.
Salam.